Pernah kebayang nggak sih sejauh apa kegigihan itu bisa membawa seseorang? Nah, hari ini kita bakal ngikutin sebuah kisah nyata yang luar biasa, menelusuri jejak langkah seorang pemuda bernama Kalitinus Hagabal. Ini adalah perjalanan dari pedalaman Papua yang ternyata membawanya ke panggung dunia. Yuk, kita mulai. Kita mulai cerita ini justru dari sebuah kalimat yang diucapkan Kalitinus sendiri. Cerita hidup saya akan berlanjut. Ini tuh bukan sekedar kata-kata loh. Buat dia, ini semacam janji, sebuah filosofi hidup untuk terus maju, nggak peduli sesulit apapun jalannya. Keren banget. Oke, untuk benar-benar memahami perjalanannya, kita harus mundur sedikit, kembali ke titik awalnya yang penuh kontras. Bagian pertama ini akan membawa kita dari sebuah desa terpencil di puncak Papua ke langkah pertamanya yang sangat berani menuju dunia yang sama sekali baru. Disinilah semuanya berawal. Kampung Amubugin di Kabupaten Puncak, Papua. Coba deh bayangin sejenak, seberapa jauh perjalanan yang harus ia tempuh. Ini bukan cuma soal jarak kilometer ya, tapi juga soal perjalanan budaya, sosial, dan pastinya pendidikan. Nah, setiap perjalanan besar itu pasti punya satu titik balik. Bagi Kalitinus, momen itu terjadi di tahun 2009. Keputusannya pindah ke Jayapura itu bukan cuma pindah kota biasa. Ini adalah sebuah lompatan besar demi kesempatan pendidikan yang lebih baik, sebuah langkah yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Tentu saja, di balik setiap individu yang kuat, pasti ada keluarga yang jadi fondasi. Sebagai anak laki-laki pertama dan satu-satunya, harapan keluarga ada di pundaknya. Dan ketika ayahnya meninggal di tahun 2011, bisa kita bayangkan, tanggung jawab itu pasti terasa jauh lebih berat. Sekarang kita beralih ke pilar utama dalam hidup Kalitinus, pendidikan. Dan ini bukan perjalanan singkat loh, ini sebuah maraton panjang yang butuh waktu hampir 2 dekade. Ini menunjukkan dedikasi yang, ya ampun, luar biasa. Coba lihat lini masa ini deh. Dari tahun 2006 sampai 2024, totalnya 18 tahun. Coba, bayangkan dedikasi yang dibutuhkan untuk menempuh jalan sepanjang itu. Ini bukan lari sprint, ini benar-benar maraton ketekunan. Tapi cerita Kalitinus itu nggak cuma soal nilai dan ujian di kelas. Pelajaran yang paling penting seringkali justru ia dapatkan di luar sana. Disinilah ia benar-benar mengasah kemampuannya, di tengah-tengah kesibukan organisasi dan berbagai komunitas. 9. Angka ini nunjukin betapa aktifnya dia. Selama kuliah, Kalitinus gak cuma fokus belajar, tapi juga terlibat di 9 organisasi berbeda. 9! Bayangin deh, energi dan manajemen waktu yang dibutuhin buat itu semua. Dan keterlibatannya pun beragam banget, mulai dari ikatan mahasiswa daerah yang bikin dia tetap terhubung dengan akarnya, sampai ke pusat pemerintahan mahasiswa, kayak BEM. Belum lagi, dia juga aktif di komunitas gereja. Ini nunjukin komitmennya yang luas, dari level kampus sampai ke masyarakat. Jadi, apa sih yang dia dapat dari semua kesibukan itu? Nah, dengan kata-katanya sendiri, dia bilang dia jadi belajar soal kepemimpinan, cara berpikir kritis, dan paham gimana beda-bedanya kebijakan tiap organisasi. Ini adalah skill-skill dunia nyata yang mahal harganya. Nggak ada seorang pun yang sukses sendirian kan? Nah, bagian ini menyentuh inti cerita Kalitinus, yaitu jaringan orang-orang yang jadi pilar pendukungnya yang selalu ada buat dia waktu menghadapi berbagai tantangan. Kutipan ini jujur dan dalam banget ya. Pasti ada momen di mana kita merasa dunia tuh nggak peduli. Nah, di saat-saat seperti itulah Kalitinus menemukan 2 jangkar yang bikin dia tetap kuat, keyakinan spiritualnya dan keluarganya. Merekalah jalan keluarnya. Jadi, siapa aja pilar-pilar ini? Tentu, keyakinan pribadinya yang kuat. Lalu ada ibunya, Yoriana Dewelek, dan juga jaringan keluarga besarnya. Ia juga menyebut dukungan penting dari sahabat-sahabatnya, Aprina Magai dan Putri Walker, yang selalu menemani dia selama masa kuliah. Jadi, ini dia kuncinya, perpaduan antara dukungan dari luar dan kekuatan dari dalam. Walaupun menghadapi banyak masalah pribadi, tekadnya yang membara untuk terus belajar menjadi bahan bakar yang bikin dia nggak pernah menyerah. Semua kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Sekarang perjalanan Kalitinus akan memasuki babak baru yang lebih seru lagi. Yuk kita lihat kemana langkahnya akan membawa dia selanjutnya. Nah, slide ini dengan jelas nunjukin lompatan besar yang akan dia lakukan. Dari pencapaian hebatnya lulus sarjana akuntansi di tahun 2024, sekarang cita-citanya adalah meraih gelar magister di Rumania pada tahun 2026. Visinya udah global banget.
Dan yang bikin ceritanya makin sempurna, langkah besar berikutnya ini didukung oleh program beasiswa Puncak Cerdas. Ini seperti sebuah lingkaran yang utuh kan? Komunitas tempat ia berasal sekarang berinvestasi untuk masa depan globalnya. Kisah Kalitinus adalah tentang jejak langkah satu orang yang ternyata didukung oleh jejak banyak orang. Ini bikin kita jadi berpikir ya, perjalanan apa dalam hidup kita yang sebetulnya didorong dan dibentuk oleh komunitas di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak.